Sambil tersenyum simpul, aku menuruti permintaannya dan menengok ke bawah kolong itu. Di bawah kolong, aku menemukan sesosok anakku, anak yang mirip persis dengan bocah di atas tempat tidur tadi. Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik kepadaku, "Ayah, tolong, di atas tempat tidurku ada hantu." Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. So, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat terus ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Di video kali ini aku akan membacakan beberapa kisah-kisah misteri atau cerita-cerita horor dari websitenya IDN Times yang menurut aku sedikit agak creepy ya. Sampai buluku sedikit merinding. Jujur ini kali pertama aku membaca cerita. Jadi kalau agak sedikit-sedikit kaku, mohon maaf ya. So, langsung aja ke ceritanya. Oke, cerita yang pertama berjudul Dari Lantai 2. Ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintunya berderit keras. Kedua orang tuaku bekerja, sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah. Pada suatu sore, aku pulang dan mendapati rumah masih gelap. Aku memanggil mamaku, "Mama," dan mendengar suara merdunya menjawab, "Ya." Dari lantai 2, aku panggil mama sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai 2. Hendak mencari di mana mamaku berada. Sekali lagi mama menjawab, "Iya, iya, iya, oke." Dengan suara yang sangat lembut. Karena belum terlalu lama pindah ke rumah ini, aku belum terlalu hafal dengan denahnya. Tetapi aku yakin suara mama berasal dari salah satu kamar kosong yang terletak di ujung lorong. Aku sempat merasa merinding, tapi kupikir itu hal yang wajar. Begitu aku bertemu mama nanti, pasti perasaan itu akan hilang. Jadi aku segera menuju kamar di ujung lorong dan menggapai knop pintunya. Ketika aku akan memutar knop pintu kamar itu, aku mendengar pintu depan rumah terbuka. Suara mamaku yang melengking ceria terdengar memanggil dari bawah, "Nak, kamu sudah pulang duluan?" Terus yang tadi di atas siapa? Spontan aku terperajat melompat mundur dari pintu kamar kosong di depanku, ingin menyambut mamaku yang ada di bawah. Namun selagi menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, aku melihat pintu terbuka sedikit dengan bunyi derit menyaring. Dan ada seseorang di sana. Tidak, sesuatu memandangiku dengan mata melotot dari celah pintu tersebut. Jadi si mamanya ini baru pulang, gengs. Terus tadi yang di atas yang menjawab itu siapa? Oh, merinding mimpiku ini semua. So, bagaimana menurut kalian di cerita pertama? Seram atau tidak? Komen di bawah. Next, cerita kedua. Cerita kedua ini berjudul Yang Mana. Selagi mengecek putraku sebelum tidur, membenahi bantal dan selimutnya agar ia nyaman, anakku merengek. Katanya, "Ayah, tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku." Sambil tersenyum simpul, aku menuruti permintaannya dan menengok ke bawah kolong itu. Di bawah kolong, aku menemukan sesosok anakku,
anak yang mirip persis dengan bocah di atas tempat tidur tadi. Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik kepadaku, "Ayah, tolong, di atas tempat tidurku ada hantu." Jadi hantunya yang di atas apa yang di bawah, guys? Komen. Next, cerita ketiga berjudul Lukisan. Ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lebat setelah kelelahan berburu sepanjang hari. Hari sudah senja dan karena ia kehilangan sebagian peralatannya, sang pemburu terpaksa harus bermalam di hutan. Ia pun mencari tempat yang bisa dijadikannya persinggahan. Setelah berjalan selama 1 jam, ia menemukan gubuk tua yang tak berpenghuni. Pintu gubuk itu terbuka, sehingga ia dapat masuk dengan mudahnya. Ada sebuah dipan di dalamnya. Dia pun segera merebahkan diri di sana. Sesaat kemudian, sang pemburu sadar bahwa dinding gubuk itu dipenuhi lukisan-lukisan sangat realistis dengan gambar wajah-wajah seram yang tampak melotot dan memandangnya dengan sangat bengis. Begitu detailnya lukisan itu, sampai lukisan-lukisan itu terlihat nyata dan menyeramkan. Sang pemburu kaget dan merasa tak nyaman. Namun, saking letihnya, ia memilih untuk mengacuhkannya dan tidur menghadap tembok yang polos tanpa lukisan-lukisan itu. Dan keesokan paginya, sang pemburu terbangun karena sinar matahari yang begitu terang menyinari wajahnya. Dengan keheranan ia bangkit dari rebahnya dan memandang sekeliling gubuk itu, lalu menyadari bahwa tidak ada banyak lukisan wajah dalam gubuk itu. Hanya ada banyak jendela yang terbuka. Wow. Oh my God. Jadi semalam yang ngeliatin itu bukan lukisan, gengs, tapi setan. Oke, jadi segitu dulu cerita dari aku. Menurut kalian, ketiga cerita tadi mana cerita yang paling seram? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? So, jangan lupa di like and subscribe. Dan buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor atau hal-hal mistis lainnya, boleh di DM ke Instagram aku, Devi Apriliani. Jadi, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.